Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas MI kelas 4 MI Perwandida. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang surah Al-Asr. Namun sebelum itu marilah kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja surah Al-Asr, yaitu yang poin 1, yang A, surah Al-Asr. Poin 1, membaca surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah yang ke-103. Jadi surah dalam Al-Quran itu ada 114, dan surah Al-Asr ini jatuh pada surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr diturunkan setelah surah Al-Insyirah, Alam Nashrah itu loh, Al-Insyirah itu, dan tergolong surah Makkiyah. Jadi golongan surah dalam Al-Quran itu ada dua, atau surah dalam Al-Quran itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Dinamakan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau surat Madaniyah itu surah yang diturunkan di selain kota Makkah, atau bisa juga surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Itu lebih enaknya. Oke, langsung saja kita akan surah Al-Asr ini ayatnya terdiri dari 3 ayat. Nah, kita akan belajar membaca secara bersama-sama. Silahkan kalian simak, bisa di LKS-nya, bisa juga menyimak di video ini. Sudah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, jadi bacanya itu seperti itu. Wal asri dilanjutkan langsung wal asri innal insana lafi, terus khusrin illa, gitu ya cara bacanya. Oke, kalian bisa mengulang-ulangnya pada bagian ini jika kalian belum lancar dalam membaca surah Al-Asr. Kemudian yang poin 2, menerjemahkan surah Al-Asr. Oke, wal asri, menerjemahkannya, terjemahan atau arti bahasa Indonesianya, wal asri, demi masa atau demi waktu bisa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan atau berada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang amanu, beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, serta saling menasihati untuk kebenaran atau kebaikan, bisa kebenaran ya, yang tepat itu kebenaran, hak gitu. Wa tawassaw bis sabr, dan menasihati untuk kesabaran. Oke, itu arti atau terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Poin yang ketiga yaitu menghafalkan surah Al-Asr. Nah, tentunya hafalan ini kalau kalian belum hafal,
nanti bisa dihafalkan lambat laun, sedikit demi sedikit gitu cara menghafalkannya. Namun tentunya saya Pak Guru yakin kalian sudah hafal kalau wal asri, karena kita setiap hari kalau dulu pas pertemuan tatap muka, pas belajar di sekolahan, kalian sering mengucapkan ini ketika mau pulang. Oke, yang kedua, isi kandungan dan hikmah surah Al-Asr. Isi kandungan surah Al-Asr yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kandungannya, semua manusia itu berada dalam kerugian karena disebabkan oleh kedalimannya orang tersebut dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi semua orang itu dalam keadaan rugi, kecuali ada yang pertama itu. Yang kedua ada 4 orang yang tidak tergolong orang-orang yang merugi. Nah, ini pengecualian, yaitu ada 4 orang. Yang pertama, orang beriman. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Yang ketiga, orang yang berwasiat dengan kebajikan atau kebenaran. Dan yang keempat atau yang terakhir, orang yang berwasiat dengan sabar. Itu kandungannya. Adapun hikmahnya surah Al-Asr sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghargai waktu. Ya, karena waktu itu mau tidak mau akan meninggalkan kita kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu. Bahkan ada yang mengatakan al-waktu kasyaif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka kita sendiri yang akan dirugikan oleh waktu itu. Yang kedua, sebagai seorang muslim kita harus memiliki iman. Itu tentu, kita seorang muslim harus mempunyai keimanan gitu ya. Yang ketiga atau yang C, seorang muslim harus saling menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kebenaran, dan juga menasihati untuk selalu bersabar. Ketika ada teman yang mendapatkan cobaan, kita berwasiat atau menasihati, sabar ya. Nah, ini ujian. ya, itu adalah pelajaran pagi hari ini tentang surah Al-Asr. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ditambahkan ilmu pengetahuan bagi kita, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.